8:31 di hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025. Kali ini kita akan main game Minecraft lagi bersama Bi. Kita akan tunggu sampai tombol games muncul, baru kita akan squadnya. Ini kayaknya belakangan ini kita main Minecraft gak bisa lama kayak biasanya guys. Pada 40%an aja udahan loh guys. Oke, tombol games sudah muncul. Kita akan play, kita masuk squadnya. Semoga cepat ya guys prosesnya. Bukan harus download lagi guys. Kalau bagi nama aku akan skip ya guys, biar lebih cepat. Biar tidak terlalu lama ya guys. Oh, ternyata proses downloadnya ini cukup lama. Jadi bagian ini aku akan skip biar tidak terlalu menunggu lama proses downloadnya. Menantinya kemudian. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Sudah di tahap modify locating server. Dan tulisan Minecraft sudah berubah menjadi Battle on Bedrock. Berarti itu tanda kita akan segera masuk world-nya. Dan ini aku coba ganti ke download everything. Download required maksudnya. Karena everythingnya hilang guys. Tombol download everythingnya hilang. Dan nggak bisa juga. Nggak bisa terus hilang pas mau coba lagi. Oke, kita sudah masuk world-nya. Kita mau ngapain selanjutnya guys? Oh ya, kita mau ini pasir dulu guys. Mau bongkar pasir dulu guys. Yang sudah mention di PRFM News. Ini kenapa kebuka lagi? Dari Kang Wahyu Wibianto menyampaikan pertigaan Ahmadiyani Gudang Utara tiap pagi lampu lalu lintasnya mati ya. Udah sekitar 4 hari katanya ini. Diinformasikan untuk yang pertigaan Ahmadiyani Gudang Utara tiap pagi lampunya mati. Sudah sekitar 4 harian. Selanjutnya juga ada pantauan di Ruas Soroja. Di Ruas Soroja, Soreang Kota Waringin, Marga Asih Pasir Koja terpantau lancar. Arah sebaliknya dari Pasir Koja mengarah ke Soreang juga sama, terpantau lancar. Ketika ini gimana pendengar PR? Silahkan bisa ditambahkan kembali informasinya dari Anda. Dan ada kabar juga dari dunia olahraga, PRFM akan hadirkan. Informasi untuk Anda pendengar PR, Mauro Gilstra tiba di Indonesia untuk proses naturalisasi. Calon penyerang timnas Indonesia Mauro Gilstra telah tiba di tanah air pada hari Jumat ini untuk menyelesaikan proses perpindahan kewarganegaraan dari Belanda menjadi warga negara Indonesia. Ini diunggah dalam video yang diposting oleh Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga di akun Instagram pribadinya. Di dalam video tersebut, Mauro terlihat mengunjungi kantor PSSI. Setelah tiba di Indonesia, Mauro dijadwalkan untuk mengunjungi Kedutaan Besar Belanda di Jakarta untuk menyelesaikan proses administrasi perpindahan kewarganegaraan. Selain itu, ia juga akan menjalani serangkaian kegiatan sebagai bagian dari proses perpindahan kewarganegaraan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah keturunan Bandung ini diproyeksikan akan memperkuat skuad timnas Indonesia U23 dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar pada awal September mendatang. Bergabungnya Mauro diharapkan dapat menambah kekuatan lini depan tim asuhan pelatih Gerald Vandenberg. Mauro Gilstra lahir di Zandam, Belanda pada 9 November 2004.
Striker berusia 20 tahun itu akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia karena memiliki darah keturunan Bandung, Jawa Barat. Darah Sunda Mauro Zylstra ini berasal dari nenek pihak ayah. Ayah Zylstra dikabarkan memiliki darah separuh Indonesia dan separuh Belanda. Demikian informasinya Pak RFM hadirkan untuk Anda dalam Sport News kali ini, dan Sport News selanjutnya hadir 1 jam mendatang. Mau membangun usaha tapi masih kurang modalnya? Terus mau mulai usaha tapi bingung dari mana modalnya? Nggak usah bingung, Bank BJB siap membantu Anda. Bank BJB memiliki beberapa produk kredit UMKM yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha Anda. Ada BJB Kredit Mikro Utama. Untuk Anda yang sudah menjalankan usaha selama minimal 1 tahun, Anda bisa mendapatkan pinjaman dengan plafon kredit sampai dengan 500 juta rupiah. Ada BJB KUR atau kredit usaha rakyat, yaitu kredit usaha dengan subsidi bunga dari pemerintah. Plafon BJB KUR dibagi menjadi 2 jenis, yaitu usaha mikro, plafon kreditnya sampai dengan 100 juta. Untuk usaha kecil, plafon kreditnya bisa sampai 500 juta rupiah. Untuk Anda yang usahanya sudah cukup besar, ada BJB KUKM atau kredit usaha kecil menengah. Dengan BJB KUKM, Anda bisa mendapatkan pinjaman modal dengan plafon kredit sampai dengan 5 miliar. Bank BJB tidak akan pernah membiarkan para perintis usaha baru berjuang sendiri, karena selain memberikan fasilitas kredit usaha, Bank BJB juga memberikan bimbingan serta pelatihan bagi para debiturnya agar dapat menjalankan usaha dengan lebih baik. Informasi lebih lanjut bisa cek website www.bankbjb.co.id. Bank BJB, tanda mata untuk negeri. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Frogs. Suzuki Frogs menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LDP, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Frogs dilengkapi dengan 360 view kamera, head-up display, tech body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki Frogs dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Frogs lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Frogs menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Frogs? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Frogs, marvelous at every mile. Tips and trik, beragam anjuran dan saran pilihan di PLFM. Menjaga kesehatan sistem pencernaan dapat menghindari kita dari gangguan yang menghambat aktivitas. Berikut ini 4 tips yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan pada tubuh. Pertama, konsumsi makanan berserat. Makanan yang mengandung serat dapat membantu melancarkan buang air besar dan mengurangi resiko sejumlah penyakit seperti wasir, radang usus, dan sindrom iritasi usus besar. Beberapa jenis makanan berserat yang bisa Anda konsumsi diantaranya adalah buah-buahan seperti apel, pisang, pir, dan alpukat. Selain itu, sayuran seperti wortel, brokoli, dan bayam juga merupakan sumber serat yang baik. Kedua, minum air putih yang cukup. Rutin mengkonsumsi air sekira 2 liter per hari dapat mencegah risiko terkena sembelit. Selain itu, air putih juga membantu membuang racun serta menghilangkan efek samping yang dapat mengganggu fungsi hati. Ketiga, olahraga secara teratur ternyata dapat memperlancar aliran darah yang menuju organ pencernaan.
Hal ini bermanfaat untuk mempermudah pencernaan, mengurangi kembung, dan mengurangi resiko peradangan yang memicu berbagai penyakit kronis. Keempat, kelola stres. Stres yang berlebih dapat mengganggu proses pencernaan pada tubuh dan menimbulkan risiko kembung, sakit perut, sembelit, dan diare. Ketika stres melanda, ambillah jeda sejenak dan lakukan aktivitas yang Anda suka. Selain itu, pastikan juga untuk beristirahat dengan cukup. Itu dia 4 tips yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan pada tubuh. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Tips and trik, beragam ajaran dan saran pilihan di PRFM. Di 107,5 PRFM News Channel ada informasi sudah ditambahkan pada PRFM untuk kesempatan pagi ini. Laporan yang masuk dari Anda kembali saya akan bacakan dalam Citizen Report. Citizen Report. Untuk kali ini informasi yang ditambahkan ke PRFM di antaranya ada dari Teh Nadine mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Soekarno-Hatta. Mulai dari persimpangan Cidurian Selatan mengarah ke Samsat Soekarno-Hatta terpantau padat, cenderung padat di jalur cepatnya. Informasikan untuk pagi ini mendengar PR. Informasi disampaikan untuk di kawasan Soekarno-Hatta ya. Terpantau ada kepadatan cenderung lebih padat, jalur cepat dibandingkan jalur lambat. Mengarah ke Samsat. Kemudian ada dari Kang Adi melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Jenderal Sudirman mengarah ke Astana Anyar. Terpantau ada kepadatan, ada peningkatan arus. Jenderal Sudirman mengarah ke Astana Anyar, terpantau ada kepadatan.
masih ada informasi lain yang PRFM akan hadirkan untuk Anda. Setelah jeda, tetap bersama kami. Fakta unik dan menarik. Meski Jawa Barat kaya akan seni dan kebudayaan, namun ternyata ada beberapa budaya yang terancam punah dan sudah sulit untuk ditemukan. Berikut ini 3 kebudayaan Jawa Barat yang terancam punah. Pertama, Ronggeng Ketuk. Ronggeng Ketuk atau yang biasa disebut juga dengan tari tulis tilu merupakan tarian tradisional berasal dari Kabupaten Indramayu. Tarian ini biasanya dipertunjukkan untuk upacara adat di desa. Pertunjukan tari Ronggeng Ketuk biasanya menampilkan penari wanita yang didampingi oleh penari pria dan diiringi 3 buah instrumen seperti rebab, kendang, dan suling. Kedua, Topeng Menor. Kesenian ini merupakan tarian yang berasal dari Kabupaten Cirebon. Topeng Menor menampilkan penari yang menggunakan sebuah topeng putih dengan dihiasi oleh jenis tali yang diikatkan pada dahi. Biasanya, topeng yang digunakan berbentuk wajah yang sedang tertawa. Ketiga, Ngaguyah Hujan. Kesenian ini merupakan tarian yang biasanya digunakan untuk memanggil hujan di wilayah Jawa Barat. Namun saat ini, hanya sedikit orang yang masih menguasai kesenian Ngaguyah Hujan. Itu dia informasi seputar 3 kebudayaan di Jawa Barat yang terancam punah. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Fakta unik dan menarik yang perlu Anda ketahui hanya di PRFM. Unisa Bandung merupakan transformasi dari Stikes Aisyah Bandung. Kembali membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026. Unisa Bandung sudah terakreditasi Universitas Ban PT Baik B dan akreditasi program studi LAMPT unggul dan baik sekali. Di Unisa Bandung tersedia berbagai program studi unggulan, mulai dari program studi keperawatan, kebidanan, perdagangan internasional, pariwisata, desain komunikasi visual, dan pendidikan profesi lainnya. Selain memiliki beragam fasilitas pendidikan yang mumpuni, Unisa Bandung juga memiliki program kerja luar negeri seperti di Jepang dan Arab, serta program KKN internasional di Malaysia. Bingung soal biaya kuliah? Jangan khawatir, soalnya biaya kuliah di Unisa Bandung dijamin terjangkau. Selain itu, biaya kuliah di Unisa Bandung juga dapat diangsur. Bahkan tersedia juga beragam program beasiswa reguler bagi mahasiswa. Untuk informasi pendaftaran lebih lanjut, klik www.pmb.unisa-bandung.ac.id atau bisa juga melalui telepon di nomor 022 7351 4992 atau di nomor 0811 200 6840. Tunggu apa lagi? Saatnya raih masa depan terbaikmu bersama Universitas Aisyah Bandung. Pendengar, hidup sebagai muslim di negara mayoritas non-muslim sangat sulit untuk menemukan masjid. Jangankan sholat berjamaah, silaturahmi memakmurkan masjid sudah pasti tidak bisa. Mengatasi hal tersebut, Wakaf DT memberikan peluang kepada pendengar PRFM untuk ikut memperluas Masjid Al-Latif Australia dengan program wakaf perluasan lahan Masjid Al-Latif Australia. Insya Allah, selain membantu saudara Muslim di Perth, Australia, pahala mengalir abadi dan rumah di surga menjadi hadiah kelak di akhirat. Mari bersama-sama wakaf perluasan lahan Masjid Al-Latif Australia bersama Wakaf DT dengan transfer wakaf ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 13200 6612 6666. Nomor rekening 13200 6612 6666 atas nama Yayasan Darut Tauhid. Wakaf bukan sedekah biasa. Kabar Persib. Deputy CEO
PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan bahwa Persib masih mengincar sejumlah pemain baru jelang ditutupnya bursa transfer pada akhir Agustus nanti. Aditya mengatakan saat ini manajemen Persib bersama pelatih Bojan Hodak masih berupaya mencari sosok pemain yang tepat untuk menambah kekuatan tim dalam menghadapi kompetisi Super League dan AFC Champions League 2. Untuk pemain baru, kita tunggu aja. Tapi konsisten kita kayaknya dari awal bulan kita bilang kan bahwa kita lagi ses pemain baru, Bojan juga lagi nyari terus. Ya kita berharap sebelum window transfer ditutup di bulan Agustus ada kabar lagi lah tentang pemain baru. Ditunggu aja. Aditya menegaskan keputusan perekrutan pemain berada sepenuhnya di tangan Bojan Hodak selaku pelatih kepala Persib Bandung. Saat ini, Bojan bersama jajaran pelatih masih terus meninjau dan menentukan lini mana yang perlu mendapat tambahan kekuatan. Ya kita lihat aja lah. Nanti evaluasi dari tim pelatih kan pasti punya pertimbangan sendiri ya. Dan kami percaya sepenuhnya Bojan nanti pelatih itu punya pertimbangan yang matang. Ya, dia akan mengambil keputusan posisi mana yang kita harus perkuat. Itu dia informasi dari Deputi CEO PT PBB Aditya Putra Herawan terkait Persib yang masih mengincar sejumlah pemain baru jelang ditutupnya bursa transfer pada akhir Agustus nanti. Kabar Persib. Merapat menuju pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada informasi yang PRFM akan terus hadirkan untuk Anda. Seputar kondisi arus lalu lintas, kondisi cuaca, dan juga layanan publik lainnya, berita temuan ataupun juga berita kehilangan tetap bisa dihadirkan ke PRFM. Dan pada pagi hari ini saya harus pamit undur diri dengar PR dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah menemani dari pagi hari tadi sampai sekarang menjelang pukul 9, dan sesaat lagi ada nikmati penampilan Ari Lasso featuring Once. RFM akan putarkan untuk Anda hanya di 107,5 PRFM News Channel. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya mengudara menemani ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tetap jaga kondisi kesehatan Anda pendengar PR. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih guys, kondisi kesehatanku sekarang lagi kurang baik guys, lagi flu. Ini kok suaraku kurang enak didengar, harap maklum ya guys. Semoga aku cepat sembuh agar aku bisa normal, untuk suara normal, aku bisa konten lebih baik seperti biasanya guys. Ini kita lagi, karena aku juga lagi butuh plastik banyak, jadi kita coba tambah lagi kos-kosannya di sekitar sini yang ditutupin pasir-pasir guys. Aku lagi butuh soalnya pasir ini buat bikin kaca. Ya itu rumahku ada pemandangan, ada kacanya guys. Kita rombak total guys, tapi mungkin nggak bisa satu part ini doang, butuh banyak part guys.
Nah, sudah pasir sih di sini. Ini menguntungkan aku bikin kaca ini mah. Jauh-jauh lagi. Nomor busuk pasir ini buat bikin kos-kosan. Ada lagunya habis. Terbantu dan juga tadi gayung bersambut dengan program bagaimana kita bisa mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat. Ingat, hanya di channel YouTube Radio PRFM 107,5 News Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. News Subject PRFM. Pemerintah Kota Bandung kembali mendorong rencana reaktivasi penerbangan komersil di Bandara Hussein Sastra Negara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan hal ini selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar penerbangan internasional di daerah wisata dibuka secara optimal. Menurut Farhan, Kota Bandung merupakan salah satu gerbang masuk internasional, khususnya bagi wisatawan dari Malaysia dan Singapura. Demi mendukung rencana reaktivasi tersebut, Farhan berkomitmen untuk terus menata dan membangun ruang publik Kota Bandung yang berkualitas. Presiden Republik Indonesia baru saja memberikan pernyataan bahwa semua penerbangan internasional harus dibuka langsung ke daerah-daerah tujuan wisata. Untuk itu, kita memiliki peluang yang lebih besar untuk memastikan agar Bandara Hussein yang merupakan pintu gerbang Kota Bandung menuju dunia akan dibuka kembali untuk penerbangan antar pulau dan penerbangan internasional. Namun, itu semua membutuhkan koordinasi dan kerja keras di antara kita semua, maka kita harus melakukan penataan ruang publik tiada henti, pembangunan yang berkualitas yang menunjukkan tidak hanya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pemerataan untuk seluruh lapisan masyarakat. Itu dia informasi dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang kembali mendorong rencana reaktivasi penerbangan komersil di Bandara Hussein Sastra Negara. News Subject PRFM.
dari Fahmi Syahab yang dirilis di awal tahun 2000 silam. Lagu ini pun kemudian sukses meraih copyright please. Banyak banget guys plastiknya, ini bisa bikin banyak kaca guys. Nah yang lain ada di mana guys? Aku mau cek dulu respon poinnya guys. Cerita dan fakta di balik lagu hits favorit hanya di PRFM. Jam Musik PRFM, Let Music Speak. .5 PRFM News Channel. Selamat pagi pendengar PR, apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Saya Zanjabila Kamila, pendengar PR yang akan menemani Anda sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentu dengan beragam informasi dan berita untuk Anda. Dua di antaranya pendengar PR saya akan hadirkan mengawali perjumpaan kita di interval pertama ini dalam Headline News PRFM. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Ya, pendengar PR, berita pertama untuk Anda kami lansir dari prfmnews.id. Siap siaga ancaman gempa sesar Lembang. Pemkot Bandung siapkan sejumlah lokasi evakuasi warga. Pendengar PR, pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah titik lokasi evakuasi warga sebagai langkah kesiapsiagaan terhadap ancaman gempa bumi yang dipicu aktivitas sesar Lembang. Upaya siap siaga termasuk menyiapkan lokasi evakuasi warga merupakan bentuk perhatian serius Pemkot Bandung terhadap potensi gempa sesar Lembang yang letaknya sangat dekat dengan kawasan perkotaan dan padat penduduk. Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyatakan potensi gempa sesar Lembang ini tidak bisa dianggap sepele, mengingat dampak akibat bencana alam tersebut bisa meluas ke berbagai sektor kehidupan. Berita kedua untuk Anda pendengar PR dari CNN Indonesia. Immanuel Ebenezer, anggota Kabinet Prabowo pertama yang ditangkap KPK.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel pendengar PR ditangkap dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Noel ditangkap bersama 13 orang lainnya dan penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan perusahaan untuk pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam operasi senyap tersebut, KPK turut menyita sejumlah barang bukti berupa uang miliaran rupiah, 15 mobil, dan 7 sepeda motor. Beberapa di antaranya kendaraan tersebut pendengar PR. Mobil Nissan GT-R R35, kemudian Hyundai Stargazer, ada juga BMW 3301, dan kendaraan seperti sepeda roda 2 Ducati Hypermotor 950, Scrambler Ducati sampai dengan Vespa Sprint S150. KPK juga menyegel ruang Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja atau Ditjen Binwasnaker dan K3. Noel juga diketahui pendengar PR merupakan ketua Prabowo Mania 08 yang menjadi anggota kabinet Presiden Prabowo Subianto pertama yang ditangkap KPK. Itu dia tadi pendengar PR, 2 informasi dan berita mengawali perjumpaan kita pagi hari ini dalam Headline News PR FM. Headline News PR FM. Pagi hari yang belum terlalu cerah ya mendengar PR, ya udah lumayan hangat sih sebetulnya. Tapi belum pol-pol banget ya mendengar PR. Tentunya saya menyapa Anda yang pagi hari ini sudah mulai beraktivitas ya, sudah ada di jalan. Kita absen dulu seperti biasa. Seperti apa nih cuaca di sekitar Anda pendengar PR ya. Termasuk juga untuk Anda yang lagi ada di jalan nih. Apakah sudah menemukan kepadatan? Atau mungkin masih lancar saja perjalanan Anda pendengar PR? Termasuk apa saja nih peristiwa yang terjadi di sekitar Anda ya? Atau mungkin Anda punya laporan-laporan lain ya pendengar PR? Terkait dengan pelanggaran lalu lintas, kemudian juga pelanggaran di lingkungan Anda gitu ya, atau mungkin juga pendengar PR ada informasi penemuan atau kehilangan. Boleh Anda tambahkan informasinya ya ke 0818811075 atau 4221075 untuk line telepon. Media sosial PRFM ada Instagram, ada juga X-nya PRFM di @PRFMnews. Kalau pagi hari ini sih sudah ada laporan dari netizennya PRFM melalui akun X IFAW ya di @IRWNFZII ya. Irwan Fauzi kayaknya ya. Benar nggak tebakan saya? Mau kemana sih manis? Buru-buru amat katanya gitu ya. Aduh, ini di mana sih Kang? Apakah ini di perempatan yang lampu merahnya nauzubillah lama pisannya? Ini pada ngambil arusnya baturnya. Rata-rata sepeda motor ini ya, kendaraan roda 2 ya, bukan rata-rata, emang semua ya pendengar PR ini ada cukup banyak ya pendengar PR. Itu ada petugas ya, benar nggak? Oh bukan deh, ternyata itu hanyalah ilusi. Karena ada videonya pendengar PR, saya baru muter gitu ya videonya ya. Bukan petugas ya, ternyata itu ya orang gitu ya, lagi nungguin lampu merah terus kakinya ke bawah, jadi kayak petugas ya dari jauh. Bukan ternyata ya, itu salah satu pelanggar lalu lintas pendengar PR. Aduh, pada buru-buru banget ya, tidak melihat situasi kondisi, nggak mikirin keselamatan diri sendiri dan orang lain ya.
Makanya kalau nggak mau pada terlambat ya, inditnas di subuh cenah. Itu khas pisannya. Rekamannya cenah meni buru-buru, sakirana buru-buru main inditnas di subuhnya. Aduh, ini masih banyak sekali terjadi di berbagai persimpangan di kota Bandung ya. Salah satunya mungkin ini ya. Kalau tebakan saya salah boleh dikasih tahu nih ya, Kang Ifau ya. Cikatunya gitu ya. Ini harus jadi kesadaran diri Anda sendiri ya, pendengar PR ya. Sekalipun tidak ada petugas di sekitar lokasi gitu ya, bukan berarti Anda tuh bebas melakukan apa aja, melakukan pelanggaran lalin. Iya bahaya nu juga kieu ya, kalau udah kesamber mah ya. Urusannya panjang, nggak cuma Anda terlambat ya, tapi Anda teh bakal susah bernafas. Jadi tolong ya pendengar PR, benar-benar harus jadi pelopor keselamatan untuk diri sendiri dan orang lain gitu ya. Sabar walaupun memang ya lampu merah itu teh untuk kita ya rasanya berat gitu ya. Nggak untuk disabarin emang sebenarnya mah ya lampu merah itu, tapi mau nggak mau ya pendengar PR sekali lagi, itu adalah perbuatan yang tercela. Jadi jangan macam-macam lah pokoknya ya, kita nggak pernah tahu sepersekian detik akan terjadi apa ya. Jadi mohon tetap tertib berlalu lintas pendengar PR. Harus punya budaya malu ya, kalau orang lain antri tongsok nyelek gitunya. Meskipun kayaknya godaan itu karena celahnya ada ya kan, ya tetap harus dipatuhi ya, seperti wakil menteri kita yang baru saja tertangkap. Wah, ini sebuah isu yang cukup menggemparkan ya. Menjadi anggota kabinet Prabowo pertama yang ditangkap KPK. Ditambah ya, Bapak Noel yang terhormat ini pendengar PR. Ternyata Ketua Prabowo Mania 08 loh pendengar PR. Debutnya udah pas ini aja ya Kang Noel ya. Kalau kita kemarin lihat ya, mungkin Anda juga melihat berita tayangan di media televisi gitu ya pendengar PR, banyak sekali mobil dan motor mewahnya yang dibawa, digondol gitu ya pendengar PR sama petugas KPK. Aduh, mewah-mewah banget ya, dari mulai BMW-nya gitu ya, terus ada Pajero-nya gitu ya, motor-motornya juga pendengar PR, ada Ducati ya, Ducatinya ada berapa ya, ada 3 ya, macam-macam gitu ya. Ini apa namanya jenisnya ya, sama dengan Vespa Sprint S150. Waduh Bapak. Bapak tuh padahal di media sosialnya benar-benar citranya tuh sungguh sangat baik sekali gitu ya, sebagai wakil yang kayaknya tuh banyak menampung keluh kesah gitu ya dari para pekerja. Bahkan pernah janji bantu buruh Sritex gitu ya, kemudian pernah mengkritik THR ojol juga. Ternyata cuma keluar-keluar doang ya Bapak ya. Ternyata Bapak ini menimbun miliaran rupiah ya pendengar PR di kediaman pribadinya ya. Ini sebuah gebrakan yang tentunya pendengar PR begitu menimbulkan kontroversi gitu ya di tengah masyarakat yang waktu itu kayaknya aduh nggak pernah ada penyelesaian gitu ya beberapa permasalahan terkait dengan pekerja gitu ya pendengar PR. Tapi kehadiran Pak Noel ini ya di tengah-tengah masyarakat tuh kayaknya bikin angin segar, dan wah kayaknya ada satu malaikat nih gitu ya yang bisa menyelamatkan para pekerja. Tapi ternyata di balik itu pendengar PR ya, di balik kegagahannya gitu ya, di balik sikap kesatrianya ya, menyimpan harta karun yang begitu banyak. Ini kalau kita lihat data-data hartanya dari beliau ya pendengar PR, aduh luar biasa ya, dari tanah dan bangunannya pendengar PR
sampai 12 M lebih ya. Kemudian jenis-jenis kendaraan ya atau transport yang dimiliki ini lebih dari 3 M ya. Harta-harta yang bergerak lainnya juga luar biasa banyak. Kita tidak pernah tahu ya dari mana ini sebetulnya. Ternyata dapat malak dari perusahaan. Memang sebenarnya pendengar PR ya, kekuasaan kalau kita pegang dan kitanya cukup nggak kuat gitu ya imannya. Ini pasti enak banget nyongkel-nyongkelin nih gitu ya pendengar PR ya. Entah apa gitu ya yang mendorong beliau ini melakukan korupsi sedemikian ya pendengar PR. Apakah karena tuntutan gaya hidup beliau gitu ya pendengar PR, atau mungkin juga karena lingkungannya semuanya melakukan ya, sehingga kayaknya ngerasa ya masa gue enggak gitu kan. Terus ngelihat senior-senior yang udah pernah masuk ke Sukamiskin kayaknya bentar-bentar banget dihukumnya. Yang terhormat Bapak Setia Novanto juga ya, segitu luar biasanya loh korupsinya waktu itu ya. Udah keluar lagi pendengar PR ya dengan alasan katanya berbuat baik, katanya ya tuh derek bandel naon katanya harus ditahan. Walaupun waktu itu kita pernah ngeliat ya di dalam lapasnya Bapak Setia Novanto tidak seperti lapas umum ya, alias segala aya, dan pastinya beliau juga ya banyaklah menyimpan segala hal yang tidak semestinya ada gitu ya kan di dalam lapas pendengar PR ya. Mungkin salah satunya alat komunikasi, kita tidak pernah tahu ya, karena siapa yang bisa tiba-tiba ngirimin barang-barangnya gitu ya. Kalau tidak ada komunikasi, tidak ada permintaan mah gitunya, makanya ujung-ujung dikirim gitunya, asa teu mungkin kan ya pendengar PR. Ya nggak ada suaranya. Ya, di tengah suasana kita yang masih memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ya, ternyata kita dihadapkan dengan berita yang tidak menyenangkan. Dan mungkin ini bukan orang satu-satunya ya, tentu dong ya, di balik ini tuh pasti biasanya banyak kerjasamanya ya pendengar PR, dan mungkin ada menteri-menteri lainnya. Kita tunggu saja debutnya KPK ya. Ayo dong KPK ya, semoga gacor nih ya, dapat banyak, karena kalau mancing gitu ya nggak mungkin nggak dapat ikan ya. Jadi saya rasa pancingan KPK tuh harus sering gitu ya. Informannya juga banyak kan ya KPK, jadi aduh kayaknya enak banget nih gitu ya. Udah bukan dipancing lagi, mah disaurnya. Bener ya, disaur ya kalau bahasa Sundanya, pakai apa namanya, jaring ikan gitu ya, ditangkepin. Banyak sekali siuk teh langsung atunya sabara biji gitu ya. Dan ternyata Noel ini pendengar PR ya, beliau ditangkap bersama dengan 13 orang lainnya ya. Dan kita juga tentunya masih menunggu ya kabar-kabar korupsi yang sebelum-sebelumnya, sampai hari ini kok belum ada kelanjutan gitu ya. Itu juga tentunya kita masih tunggu gitu ya. Sudah ada yang jadi saksi, sudah ada yang ditahan gitu ya. Ini dalang-dalangnya belum ketahuan juga nih ya. Udah sih ketahuan, tapi nggak tahu kenapa ya belum pada ditangkepin ya. Jadi kita tunggu debutnya KPK pendengar PR, karena aduh kita sebagai masyarakat tentunya geram sekali ya dengan perbuatan ini di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang Anda tahu sendiri ya pendengar PR, luar biasa betapa banyaknya masyarakat warga Indonesia yang tidak terpenuhi sandang papan pangan gitu ya. Walaupun ada yang menyebut itu mah urusan masing-masing gitu ya, tapi ya pendengar PR, tentunya pemerintah tuh harus punya andil untuk orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan ya. Itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jelas ya pendengar PR. Apalagi yang berkaitan dengan anak-anak ya. Kemarin seorang anak ya pendengar PR yang mungkin Anda juga sudah tahu, beritanya heboh di mana-mana. Luar biasa menyakitkan sekali ya pendengar PR, kita melihat tubuhnya dipenuhi dengan cacing ya. Cacingnya udah bukan ukuran kecil ya pendengar PR, itu udah cacing-cacing besar. Kenapa bisa kayak gitu? Berarti tidak mendapatkan akses layanan kesehatan dengan baik ya. Kemudian
tidak mendapatkan asupan makanan bergizi ya, kemudian tidak ada tempat tinggal yang layak. Apalagi ibunya adalah ternyata seorang ODGJ, pendengar PR. Aduh, luar biasa menyakitkan sekali ya. Apalagi kalau kata anak-anak sekarang mah indis ekonomi, cenanya gitu ya. Di tengah era ekonomi yang seperti ini, pendengar PR ya. Napas sudah kanan kiri kita cari-cari duit buat makan. Pemerintah dengan leluasanya loh, pendengar PR. Memiliki barang-barang mewah gitu ya, hidup dengan super layak, pendengar PR. Bahkan anggota dewan kita kan luar biasa ya kan, fantastis ya. Harga kosan satu hari 3 juta eta di mananya? Di hotel maknya sih masuk akal gitu ya, pendengar PR. Mungkin di antara kita tuh masih ada yang kosannya tuh 500.000 gitunya, 600, 700. Ini wakil-wakil kita mah 3 juta lah satu hari. Kita mah 500 teh mungkin 1 bulan gitu kan ya, pendengar PR. Iya memang tahu sih beda kasta gitu, tapi Anda semua tuh wakil dari kita ya. Jadi tolong, Anda dibayar sama kita ya, pajak-pajak kita itu ya. Anda nggak tahu ya, kita sebagai pekerja itu dipotong gajinya ya. Dipotongin buat bayar pajak ya, pajaknya dikemanain ya, atau dirawu kusiku cenanya. Ngapain peduli sama rakyat, katanya begitu ya. Emang luar biasa ya, pada jadi penjahat semua ya. Dan itu ya, sekali lagi pendengar PR, memang nampaknya ya saat ini kondisinya memang budaya malu tuh sudah semakin menipis dan bahkan nggak ada mungkin ya, pendengar PR. Kadang-kadang kita jadi menunggu gitu ya, masih ada nggak sih wakil dari kita yang memang masih betul-betul amanah, tulus gitu ya, mau membela rakyat, mau mewakili kita gitu ya, nggak cuma duduk-duduk terus ngangong-ngangong gitu ya, rapat sampai tengah malam. Barijeng cenah main Candy Crush ya, padahal eta teh keur judol. Ibu-ibu adanya seibu teh bisaan ya, apal ti mana bu judol. Just lain ibu-ibu deng ini ya. Jadi nafas kita sebagai rakyat teh semakin berat gitu ya, pendengar PR. Dan ya sekali lagi, kita wajib mengkritik ya mereka, sebagian besar yang sudah zolim terhadap kita ya. Walaupun kayaknya suara kita mah nggak perlu didengar teing gitu kan ya, minimal mah punya malu lah gitu. Biasanya kalau nggak punya malu tuh karena satu lumbungnya gitu semua ya isinya. Semuanya pada main cenah, maknya sih iya ngambil 1M 2M cenah, maknya urang 100.000 cenah, biasanya begitu ya. Otomatis ya pendengar PR, biasanya kalau sudah lingkungan ya dari satu lumbung gitu ya, tikusnya ada 100 ya, tersisa 3. Nah 3 itu teh bakalan terseret biasanya. Udah rugi cenanya, maknya cenah kita nggak ikutan juga gitu kan. Orang-orang juga pada aman, ayolah kita cari celah gitu ya. Sok hayang jadi anggota dewan hari geus kieu lah. Jadi ayo mari kita galakan revolusi ya. Kayaknya angkatan mereka ini harus dibabat habis dulu ya, digantikan dengan yang muda yang berintegritas. Saya yakin anak muda banyak yang masih bersih, ayo ya, jadi kita yang muda-muda tong dikotori ya dengan hal-hal yang tidak, walaupun hanya seperak 2 perak, biarkan kita berdarah-darah menyeret kaki kita gitu ya, untuk mencari cuan ya, jangan sampai seperti mereka ya. Banyak nih komentar dari Anda, nanti saya bacakan ya. Tapi saya pengen ajak Anda dulu nih pendengar PR untuk memantau hari ini perakiran cuaca seperti apa ya. Apakah akan ada hujan atau akan panas sepanjang hari pendengar PR. Saya
akan hadirkan dulu tentunya informasi untuk Anda. Dalam info cuaca bersama dengan Perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Bandung, ada Teh Aris pendengar PR. Info cuaca. Teh Aris, selamat pagi. Selamat pagi, Teh Bia. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik, Teh. Alhamdulillah. Teh Aris, gimana nih sepanjang hari ini? Apakah ada potensi hujan atau justru mungkin akan cerah sepanjang hari gitu ya untuk wilayah Bandung Raya, kemudian beberapa daerah di Jawa Barat juga termasuk ketinggian gelombang. Kita juga butuh informasinya. Seperti apa nih? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Teh Bia. Selamat pagi atas penyiar PRFM, Teh Bia, serta para pendengar PRFM dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Bandung Raya di tanggal 22 Agustus 2025. Dimulai dari pagi hari di jam 7 pagi hingga jam 1 siang dalam kondisi berawan, namun ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor. Untuk di siang harinya, potensi terjadi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Di siang harinya di jam 1 siang hingga jam 3 sore, ada potensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Ciamis. Ada potensi hujan sedang hingga lebatnya di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Adapun untuk peringatan dininya yaitu selalu waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada siang hingga malam hari dan dini hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya. Untuk perkiraan cuaca wilayah Kota Bandung Raya hari ini, untuk di Kota Bandung di jam 1 siang hingga jam 4 sore dalam kondisi hujan ringan dengan suhu sekitar 14 hingga 29 derajat Celcius dengan arah angin dari barat daya, kecepatannya 6 km per jam. Untuk di Kota Bandung di jam 4 sorenya dalam kondisi hujan ringan dengan suhu sekitar 16 hingga 27 derajat Celcius dengan arah angin dari selatan, kecepatannya 5 km per jam. Untuk di Bandung Barat di jam 1 siang hingga jam 4 sore dalam kondisi hujan ringan dengan suhu sekitar 15 hingga 28 derajat Celcius dengan arah angin dari barat daya, kecepatannya 6 km per jam. Untuk informasi perairan terkait perkiraan tinggi gelombang hari ini, untuk di perairan selatan Jawa Barat ketinggiannya dimulai dari 2 hingga 3 meter. Untuk di perairan utara Jawa Barat ketinggiannya dimulai dari 0,5 hingga 0,8 meter. Demikian perkiraan cuaca pagi hari ini saya sampaikan, Teh Bia. Baik, ya itu informasi lengkap terkait dengan cuaca. Terima kasih kalau gitu Teh Aris sudah bersama PRFM pagi hari ini. Sami-sami, Teh. Baik, selamat kembali bertugas ya Teh ya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, Teh Bia. Demikian pendengar PR informasi yang baru saja Anda simak disampaikan perakirawan ya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Bandung. Ada Teh Aris pendengar PR dalam info cuaca. Info cuaca. 107.5 PRFM News Channel. Mari wujudkan mimpi Anda untuk umroh bersama orang tercinta Anda. Dan Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci selalu siap mewujudkan impian Anda tersebut. Jangan lewatkan umroh reguler 9 hari 7 malam untuk keberangkatan 1 dan 29 Oktober 2025. Harga paket mulai Rp42.990.000 untuk quadroom dengan fasilitas Saudi Airlines Landing Jeddah, Maka Hotel Bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel Bintang 5 di Madinah, free one way high speed train. Daftar sekarang juga, seat terbatas.
Info lengkap WhatsApp 0811 2212 200 atau 0811 226096. Citizen Report. Ya, pendengar PR, beberapa informasi, komentar dari Anda sudah masuk ya ke redaksi PR FM melalui WhatsApp dulu nih yang saya bacakan ya. Saya bacakan dulu informasi dari Abah Oman pagi hari ini. Masuk tol Padalarang, ada perbaikan jalan tapi masih lancar. Ini perbaikan belum selesai juga ya. Mending lama ya, padahal tol teh asa naik wae gitu ya tarifnya. Tapi mending lama gitu kalau memperbaiki sesuatu teh. Nah hanya sama kayak jalan raya ya. Kalau diperbaiki kita mending dilila-lila. Ringko naon ya. Padahal kualitas perbaikannya teh suka jelek ya kalau di jalan raya. Ya kalau di tol mah biasanya bagus kualitasnya ya. Atur nuhun ya Abah Oman yang pagi hari ini sudah OTW nggak tahu mau kemana ya. Hati-hati di jalan Abah, nanti ditunggu lagi informasi lainnya ya. Kemudian informasi dari siapa lagi nih? Sebentar ya. Oh ini banyak sekali nih komentar-komentar ya pendengar PR dari Anda. Kang Khairan disair teh bukan disaur. Salah ya. Ya sekali lagi mohon maklumi saya ya. Jadi bukan disaur cene ya, tapi disair katanya gitu. Kalau mancing teh gitunya. Jadi ayo dong KPK gitu ya. Kita tuh sudah lama menunggu ya gebrakan dari KPK yang entah kenapa ya agak cukup melendoy gitu ya beberapa waktu terakhir teh gitu. Tapi ternyata wah luar biasa nih KPK ya. Lumayan tidak pandang bulu ya, karena yang kita tahu sekali lagi pendengar PR ya bahwa Wamenaker kita Immanuel Ebenezer ya atau Bang Noel ini adalah orang dekatnya Bapak Presiden kita ya Prabowo Subianto. Beliau adalah Ketua Prabowo Mania 08 pendengar PR. Kurang satu. Tapi ternyata KPK mantap juga gitu ya. Jadi kita tunggu gebrakan lainnya, jangan sampai lepas yang lain-lain ya, yang sudah-sudah jangan ngegantung dong Pak. Aduh, Pak kurang KPK satu ya mau. masih banyak tuh kasus-kasus yang belum diselesaikan ya, jadi Salah gerak mencet tangkepin ini, orang-orang itu, gerak sair cenanya. Terima kasih nih Kang Hairan ya sudah membenarkan sudah mengoreksi gitu ya. Terus ada Kang Sufyan pagi hari ini. Sigana teh bieu anu harus jadi Wamenaker cenah. Terus sigana teh dartingnya unggal poe teh aambekan jigana ya kalau saya menjadi sesuatu mah ya. Karena betapa banyak permasalahan yang harus dibenahi gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak lurus teh saya suka nggak bisa tidur gitu ya. Nanti jangan-jangan saya nggak tidur unggal poe ya karena memikirkan kenapa bangsa ini teh ancur-ancuran harus benahinya dari mana gitu ya. Dan yang terpenting saya akan bertanya-tanya, ya Allah gitu ya, kenapa saya teh dilahirkan menjadi warga negara Indonesianya, nah nggak jadi warga negara Finlandia gitu. Ya boleh lah ya, nanti kita coba ya saya berkarir sampai menjadi menterinya bisa tuh ya. Tapi ini sekedar cerita ya. Banyak senior-senior saya di media ya mendengar PR yang dulunya adalah wartawan militan. Luar biasa militan banget ya. Tanpa menyebutkan merek ya, Anda cari sendiri aja lah ya pendengar PR. Jadi ketika jadi wartawan, beliau-beliau ini senior-senior saya tuh sungguh militan pendengar PR ya dalam membela fakta-fakta. Terus
jadi menteri ya. Tapi nah, tidak berpihak lagi pada rakyat. Saya heran kenapa mereka-mereka ini menjadi tergerus ya. Apakah karena ya itu sekali lagi ya pendengar PR, kalau sudah dalam satu lumbungnya 100 gitu ya, sisa 3 biasanya jadi kaseret gitu ya. Walaupun saya udah berharap penuh ya, aduh mudah-mudahan ya gitu beliau bisa membawa perubahan, bisa tetap bersuara lantang seperti waktu masih menjadi wartawan gitu ya. Tapi tadi juga tadi nyana ya. Jadi berubah. Apa tuntutan kebutuhan ya, karena sudah semakin dewasa gitu kan ya, sudah mendekati tua ya namanya. Jadi kayak udah pengen mengumpulkan pundi-pundinya. Nggak tahu juga deh kenapa ya. Gitu ya, tapi saya yakin ya, mudah-mudahan generasi-generasi yang sekarang gitu ya pendengar PR, aduh masih punya budaya malu, kemudian juga rekan-rekan kami ya, wartawan gitu ya, orang-orang media someday gitu ya menjadi sesuatu gitu ya. Mereka pernah tahu faktanya seperti apa gitu ya, bobroknya para pejabat kita. Jadi mudah-mudahan ketika menjadi sesuatu teh bukannya diikuti langkahnya gitu kan, justru harus membawa perubahan. Dan ya itu karena kita tahu dulu kita pernah ada di antara masyarakat dan pejabat gitu ya sebagai orang media, dan kita pernah menyuarakan suara-suara rakyat gitu ya. Jadi ketika kita jadi sesuatu teh harusnya kita tetap seperti itu ya, malah lebih enak karena kitanya punya power gitu kan. Kalau kita sebagai orang media kan hanya berani memberitakan saja gitu ya pendengar PR. Tapi kalau kita jadi pejabat mah gitu ya, bekas wartawan, wah kuduna mah kenceng dong. Harusnya mah lebih galak karena kita pernah tahu gitu situasinya seperti apa, bukannya terbawa-bawa ya. Ya sekarang kan posisi Wamenaker masih kosong ya, mungkin Pak Prabowo mau melirik saya cenah Kang Sufian. Atau non Kang Sufian ya. Kemudian ada juga 0815731148 sekian. Sangat prihatin, pedih sebagai masyarakat kecil dengan kondisi ekonomi saat ini. Betul sekali ya. Ya sekali lagi nafas kita semakin berat melihat jutaan masyarakat berdesak-desakan mencari pekerjaan ya, untuk makan besok aja banyak yang nggak tahu harus gimana, makan apa. Tapi ya dengan teganya gitu ya para pejabat kita berbuat demikian ya. Kemudian juga yang kita lihat sekarang ya, yang mungkin sedang kita soroti juga ya pendengar PR, bagaimana dalam tanda kutip ya kelakuan para anggota dewan yang terhormat ya, yang duduk di Senayan pendengar PR begitu ya, tanpa menyebutkan partainya apa ya, karena kalau kemarin sih partai ya, kemudian ada di sidang juga yang mereka joget-joget ya, walaupun saya juga sebagai rakyat sangat suka berjoget ya, karena joget itu bisa bikin kita rileks ya, merelaksasi ya tubuh kita gitu kan. Apa sih? Kamu ngintip-ngintip aja mau curhat ya sebagai rakyat ya, ngomong aja mau curhat apa. Lagi susah ya, sama kita cuy ya. Apa sih nggak kelihatan, chatting aja ya. Kacanya rada hitam gitu ya di studio ini. Ya butuh duit ya, iya dong, kita kan sama, kita itu rakyat jelata ya, kita ini adalah bubuk-bubuk ranginang gitu ya. Jadi ya merasakan lah ya betapa pedihnya gitu ya di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini ya, di grassroots pendengar PR, dan para wakil kita berjoget ya karena tunjangannya mau pada naik. Anggaran berasnya 12 juta per bulannya, eta ngangon kerbau kumahanya eta nih 12 juta. Mejikomna teh sigana teh sarumah isi 4 orang, mejikom rumah makan Padang anu gedenya. 12 juta
gitu, nggak ngerti gimana itu ya perhitungannya pendengar PR. Cobalah ya lihat masyarakat, ada yang bahkan makan satu butir beras aja tuh susahnya minta ampun ya. Oh, rek curhat gaji Hana lila kere soalnya sekarang tanggal 22. Kita gajian tanggal berapa? 27 ya. Ya, 5 hari lagi lah ya. Coba kita terus konsumsi saja air mineral merek Almasum ya. Diwareken we kucai cenanya karena Almasum kan partner kita gitu ya. Kenyangin ya, jadi jangan inget-inget makan nasi padang ya, nggak baso ya, udah kenyangin aja pokoknya ya, tunggu sampai gajian datang. Iya bener banget apa yang dibilang 0815731148 ya pendengar PR, bahwa memang waduh ini membuat hati kita betapa sangat pedihnya gitu ya pendengar PR sebagai masyarakat yang sekali lagi ya nafas tuh udah kanan kiri udah kadi gitu ya, tersengal-sengal gitu pendengar PR. Walaupun sekali lagi kita sebagai rakyat juga seneng sih berjoget, tapi aduh kayaknya tidak etis ya di tengah kondisi masyarakat yang lagi seperti ini. Perayaan sesuatu ya, seperti mungkin contohnya kemerdekaan pendengar PR ya, kemudian juga kemarin ya kita melihat banyak video mereka pada herai-herai gitunya, jadi DJ gitu, joget-joget ya. Sementara banyak yang ngejerit-jerit anak-anak kecil ya, belum pada makan gitu. Kenapa sih bapak-bapak, ibu-ibu pada tega gitu ya? Nah, pada bisa keneh joget gitunya. Sungguh memprihatinkan dan membuat pedih bener ya. Jadi sudah sepantasnya ya sebagai masyarakat, karena kita bayar pajak ya, kita tuh menagih mana kinerja kamu semua ya. Gitunya. Kemudian ada Kang Angga nih, kumaha harga-harga tebia masihkah aman untuk rakyat kecil? Tidak ya, Anda tahu beras sekarang langka di mana-mana ya, katanya beras yang ukuran 5 dan 10 kg itu menghilang dari supermarket, dan yang ada itu tersisa harganya luar biasa. Yang biasanya satu pack itu 74 sampai 76 ribu rupiah pendengar PR untuk 5 kg beras premium. Sekarang di supermarket menjadi 110 ribu rupiah. Eta kira-kira naik nanya. Dan tanpa alasan yang jelas harusnya ya. Wakil Menteri Pertanian gitu ya, Menteri Pertanian wakilnya gitu ya, memberikan statement ada apa dengan pangan kita, dengan pertanian kita. Toh justru banyak daerah yang lagi panen raya kok. Kenapa beras bisa demikian gitu ya? Apakah ada kaitannya dengan beras oplosan? Kalau memang iya, harusnya disampaikan kepada masyarakat ada apa dan kenapa harus ada kenaikan dengan harga yang luar biasa. Karena biasanya kalau udah naik ya susah turunnya ya. Kemudian kalau di eceran-eceran gitu ya di warung-warung beras pendengar PR, mereka tuh masih cukup manusiawi ya, menjual kepada kita tuh naiknya nggak terlalu signifikan pendengar PR ya, karena mungkin mereka juga merasakan menjadi masyarakat kecil gitu ya. Walaupun mereka juga bilang sebetulnya kalau harga dari supplier tuh sudah naik semua gitu ya, tapi mereka masih menjual harga lama, atau mungkin ada kenaikan sedikit saja karena mereka masih punya stok yang lama yang mereka beli dengan harga lama gitu pendengar PR ya. Jadi mungkin kelangkaan beras juga ya menjadi salah satu isu yang nanti kita akan bahas juga ya, mengenai harga-harga. Tadi Kang Angga nanya seperti apa, saya juga belum update lagi. Tapi kabarnya seperti daging ayam itu juga sudah ada mulai kenaikan ya pendengar PR. Nanti untuk item lain kita akan tanya sama sekjennya Apetra, ada Pak Haji Muslim Arif. Nanti kita jam 10 ya, kita akan kontak beliau untuk update informasinya seperti apa ya. Aturnon Kang Angga, kemudian siapa lagi nih, Kang Budi Wahyono. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Kang, menyimak dan mendengarkan. Benar bahwa ekonomi sekarang sangat-sangatlah miris, serba kekurangan, yang mana ada pendapat urusan masing-masing katanya gitu ya. Oh gini bacanya ya, nggak enakan lah.
Yang mana katanya ada pendapat urusan masing-masing katanya ya. Tapi perlu diingat nih, pemerintah pun tidak bisa lepas tanggung jawab karena kami sebagai masyarakat yang kurang mampu telah menyumbangkan pajak yang begitu banyak kepada pemerintah. Betul sekali ya, mereka teh dibayar sama uang pajak kita gitu ya, tapi dengan teganya mereka berbuat demikian Kang Budi ya kepada kita. Betul, urusan masing-masing gitu ya. Emang urusan makan mah urusan masing-masing. Tapi sekali lagi ya, pemerintah juga bertanggung jawab melihat seperti apa nih regulasi di bawah gitu ya. Turun ke lapangan, lihat kondisinya. Dan sekali lagi ya, mereka tuh orang yang paham undang-undang ya. Apa saja yang tertuang di sana, bagaimana pemerintah yang memiliki garis-garis ketentuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, itu juga harus dipenuhi ya. Jadi rasanya apakah kita harus kompak tidak bayar pajak ya? Hari itu bayar pajak nih udah jenanya sampai ada pemutihan segala macam gitu kan. Tapi ketika kita bayar digini-giniin ya, miris banget ya. Kang Budi terima kasih ya. Kemudian Kang Agus nih, rakyat kecil mah hidup semakin sulit, perih kalau diceritakan mah. Benar banget Kang Agus. Ini dirasakan hampir sebagian besar masyarakat kita ya di tengah kondisi yang seperti ini. Betul-betul merasakan betapa sulitnya ya. Mungkin mereka mah karena ya adanya di tempat ber-AC terus gitu ya, nggak pernah ngelihat ke bawah gitu ya pendengar PR seperti apa kondisi aslinya, betapa banyak masyarakat yang emang benar-benar susah untuk makan gitu ya, apalagi akses kesehatan, pendidikan gitu ya. Itu salah satu contohnya ya pendengar PR, seorang bocah yang tubuhnya dipenuhi cacingnya itu luar biasa loh pendengar PR yang bisa Anda bayangkan bertahun-tahun tidak mendapatkan sentuhan dari pemerintah. Ini harusnya menjadi tamparan keras sih buat pemerintah kita ya pendengar PR. Dan mungkin bukan hanya Raya saja ya anak ini pendengar PR, tapi mungkin jutaan anak di Indonesia yang kita nggak pernah tahu mereka ada di mana, di pelosok, seperti apa mereka mencari makan. Mungkin banyak sekali ya pendengar PR ya. Hatur nuhun nih Kang Agus ya. Aduh jadi sedihnya pendengar PR. Sok hayang demo nyari gitu ya. Oke deh kalau gitu saya puterin dulu iklan ya pendengar PR sebelum nanti saya bacakan kembali informasi-informasi yang sudah masuk dari Ada. Citizen Report. 107.5 PRFM News Channel. Hello good people, tahukah kalian pentingnya minum air mineral setiap hari? Kalian harus tahu loh, air mineral memiliki peran vital dalam tubuh kita. Sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, membantu pencernaan, mengangkut nutrisi, dan mendetoksifikasi tubuh. Minum cukup air membantu kita tetap sehat, bertenaga, dan juga fokus. Banyak penelitian menyarankan kita untuk minum minimal 2 liter air mineral per hari atau sekitar 8 gelas. Namun, kebutuhan ini bisa berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, dan kondisi cuaca. Dengan memenuhi kebutuhan ini, tubuh kita dapat berfungsi optimal dan terhindar dari dehidrasi. Jika tubuh kekurangan air, dampaknya bisa serius loh. Beberapa di antaranya bisa menyebabkan dehidrasi, gangguan fungsi otak, masalah pencernaan, dan risiko penyakit jangka panjang. Maka dari itu, mari jadikan kebiasaan minum air mineral minimal 2 liter per hari sebagai langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, hidrasi yang baik adalah kunci hidup sehat. Coba komen di bawah kebiasaan kalian minum berapa gelas per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh air minum Almasum. Kesegaran asli dari air gunung Manglayang. Sekolah Santo Aloysius Bandung hadir sebagai lembaga pendidikan unggul di Indonesia yang akan menjawab kebutuhan orang tua saat ini. Hampir 1 abad hadir di tengah masyarakat, dijiwai spiritualitas et mayora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih.
Sekolah Santo Aloysius terus melahirkan generasi berprestasi dan berkarakter, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kini, kami hadir dengan semangat, Shaping Leader for a Sustainable World, mewujudkan generasi yang sadar, peduli, dan siap menghadapi perubahan dunia. Berlokasi di pusat kota Bandung, kami menghadirkan sekolah yang sehat dan nyaman dengan teknologi organik nano enzyme atau WAN dan fasilitas belajar yang lengkap. Pembelajaran kami berbasis digital dengan learning management system untuk siswa dan orang tua, ditambah program unggulan seperti terapi berkuda, play therapy, life skill, serta pendidikan berbasis metaverse. Siswa juga dibekali dengan pengalaman hidup bermakna melalui experiential learning program, exploring the culture and development of meaningful life program yang terpadu dalam berbagai kegiatan seperti creative entrepreneurship hingga pengenalan investasi sejak dini melalui galeri investasi. Tersedia berbagai jalur masuk, mulai dari jalur beasiswa akademik dan non-akademik, jalur reguler, hingga bebas tes akademik sesuai syarat dan waktu pendaftaran. Kami bermitra dengan institusi pendidikan ternama, baik nasional maupun internasional, seperti The British Institute, Unibridge, Canning College, Binus University, Universitas Kristen Maranatha, serta Unpar yang secara khusus membuka peluang bagi siswa-siswi dari Sekolah Santo Aloysius. Selain itu pula, kami mempersiapkan siswa-siswi yang berminat melanjutkan studi program akuntansi melalui tabungan SKS untuk mendukung studi mereka di perguruan tinggi dan mitra internasional lainnya. Tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Santo Aloysius Batu Nunggal membuka 2 jalur program dalam pembelajaran, yaitu program Harmoni Aloysius dan program Transformasi Aloysius. Selain itu, SMP Santo Aloysius Sultan Agung juga membuka kelas di Sukajadi. Syarat dan ketentuan berlaku. Bergabunglah bersama kami dari kelompok bermain hingga SMA. Sekolah Santo Aloysius siap mengantar putra-putri Anda menuju perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Pendaftaran online di spmb-aloysius.admission.id. Hubungi panitia SPMB di 0813 2166 6889 atau 0823 1656 8868 hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 15.30. Sekolah Santo Aloysius Bandung, et Mayora Natusum. Aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Tahun sudah bangsa ini berdiri tegak. Berkat perjuangan para pahlawan, kita bisa hidup dalam kemerdekaan, membangun negeri ini sesuai cita-cita luhur. Kini tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, dengan semangat kolaborasi, dan dengan cinta pada tanah air. Saya, Rike Suryaningsih, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Semoga semangat juang para pendiri bangsa terus hidup dalam hati kita. Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga keberanian untuk terus maju dan tidak menyerah. Maka dari itu, mari kita bersatu, berdaulat untuk rakyat sejahtera dan Indonesia yang maju. Terima kasih pendengar PR, Anda masih terus menyimak 107,5 Baratan News Channel. Seperti yang tadi sudah saya janjikan untuk Anda yang pendengar PR, kita akan pantau bagaimana kebutuhan pokok masyarakat ya hari ini, apakah ada kenaikan, dan terutama juga terkait dengan permasalahan beras ya pendengar PR. Jadi kita akan segera tanya, saya sudah tersambung bersama dengan Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi atau Petra Jawa Barat, Haji Muslim Arif pendengar PR. Saya langsung sapa saja. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sedia, dan selamat pagi juga para pendengar PRFS dimanapun Anda berada. Aduh, alhamdulillah sehat. Kalau dari suaranya mah gimana? Apakah betul sehat? Alhamdulillah harus sehat dan tetap semangat ya. Tetap semangat. Walaupun dengan kondisi yang semakin menurun daya beli masyarakat. Aduh, tapi para pedagang harus tetap semangat deh. Betul. Jadi ternyata daya beli masyarakat yang kita obrolin di minggu-minggu lalu itu memang belum meningkat ya sampai hari ini. Belum sampai hari ini. Masih terasa dampaknya teh, betul teh. Betul. Jadi kayaknya kita belum benar-benar merdeka ya, Pak Muslim ya. Belum.
gitu. Arti kata merdeka hanya dipekiknya saja, Teh. Sementara aplikasi di kehidupan sehari-hari masih seperti ini, Teh. Betul luar biasa ya. Justru semakin sekarang tuh kayaknya terasa semakin berat gitu ya kondisinya ya. Pedagang, masyarakat sama seperti itu ya. Betul. Itulah jadi tapi sisi lain bagi kami para pedagang ya akhirnya harus menerima dan tetap bertahan di era seperti ini. Sebut temaan ngerius teh. Itu harus tetap kita jalani ya. Sedikit kita syukuri ya, banyak kita harus berbagi begitu teh. Iya. Nah ini Pak Muslim, karena tadi ada salah satu pendengar PRFM ya Kang Angga nanya gimana nih Tebia katanya harga-harga hari ini katanya ya untuk masyarakat apakah ada kenaikan. Jadi kita tadi lagi membahas mengenai korupsi gitu ya Pak Muslim ya. Jadi kitanya lagi lesu ekonominya, pejabatnya pada korup gitu ya Pak ya. Dan luar biasa sekali ya, daya beli lagi turun gitu ya Pak ya. Tapi ternyata kita dihadapkan dengan situasi koruptor mah tetap jalan ya gitu ya. Apakah ini dari efek jerak atau tidak ada efek jerak gitu ya dengan hukumannya semakin ringan deh. Betul. Apakah memang ini nih yang sekedar, makanya juga kita sepakat kalau misalkan kita ke hukuman mati seperti negara-negara yang lainnya sudah menerapkan ya, biar ada efek jeraknya teh. Karena bagaimanapun mereka yang merusak tatanan ekonomi di negara kita. Gitu. Sementara kita pajak kita terus diperas, pajak terus ditingkatkan, sementara mereka yang menikmatinya para pejabat. Aduh, di sela-sela mereka pada joget, sementara yang lain tertatih-tatih untuk mencari butiran-butiran beras. Betul sekali. Aduh, Pak Muslim, ini miris sekali ya kita melihat kondisi negara kita seperti ini sekarang ya. Jadi masyarakat makan besok aja nggak tahu apa gitu ya Pak ya. Itulah teh, makanya sementara kita hidup segan mati tak mau kondisi harus bertahan di tengah gempuran ini malah joget-joget senang-senang. Sangat nggak etis. Apakah mereka yang dikatakan menari di atas penderitaan rakyat begitu teh? Nah itu yang dinamakan menari di atas penderitaan rakyat, bener sekali. Ini mau ngambil gimnastik. Sedih banget ya, apakah mereka kalau dulu mah punten ini bukan iklan Ampera ya, amanat penderitaan rakyat. Sekarang mah kayaknya Bapera teh. Apa tuh? Bahagia di atas penderitaan rakyat. Benar. Entar lah posisi yang prinsipin bang udah. Pemerintah, aduh luar biasa ya. Masih bisa dengan sumringahnya joget-joget ya. Padahal masyarakat tuh pada susah, mau makan aja susah ya. Apalagi sekarang dengan dilanda Bekasi ya, terus berduka cita ya. Kita berdoa bersama untuk warga Bekasi yang kemarin dilanda gempa. Betul. Gitu teh. Ya, sementara kita juga sudah pantau ini harga-harga teh. Iya, ini tentunya kita pengen paling tahu nih karena isu yang paling kencang ini mengenai beras katanya langka. Terus ada kenaikan, waduh. Ini tentunya kita juga pengen pantau nih per hari ini. Berapa persen sih kenaikannya Pak Muslim? Karena kalau katanya di supermarket itu kenaikannya luar biasa dari yang biasanya 5 kilo itu di 74 sampai 76 untuk premium, ada yang sampai 110 katanya. Gimana kalau di pasar tradisional Pak? Baik deh, modalnya itu kembali lagi dengan daya beli. Di pasar masih tetap harga untuk di medium 14.000, premium di 16.000 dan masih bisa membeli dengan harga eceran sampai 1 kilogram. Ya, itu harga sebenarnya masih stabil karena sekali lagi kalau di pasar kan banyak pilihan teh. Mereka dipajang dengan harganya gitu kan justru kan kepada yang digobor-goborkan kenaikan ini kan harus jadi dipertanyakan. Ini bentar dikit lagi kok, bentar lagi. Sudah pemerintah menghantam dengan program operasi. Apa ini barang ini udah mau keluar bentar lagi. Dengan harga 11.000 tersebut ya per bungkus 5 kilo itu 55.000 itu sampai di polsek juga. Bisa guys. Udah guys, terpaksa nih karena hujan guys. Kita closing dengan suasana hujan guys baru kali ini. Udah hujan jadi punya habis guys. Guys, karena berarti udah tinggal dikit lagi guys. Tapi yang habis sudahan. Jadi sekian dulu video saya dan Minecraft ini. Jangan lupa komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Tunggu di video selanjutnya. Yuk tembuskan menuju 2000 subscriber dengan share channel ini ke teman-teman semua.
menemukan semua untuk subscribe channel ini ya guys. Aku Anoman Haisam Pemana pamit, sampai jumpa lagi. Dadah. Bahkan Pulau pun sudah menyatakan ini 6 bulan ke depan kita Yes. aman guys, beras. Itu tidak sudah terjadi.